Gue bingung. Masa orang yang punya 2 rumah sama satu sawah, lu nggak punya uang 10 juta dulu rekening lu? Nah itu masalahnya itu. Jadi orang tua tuh kan ya karena tergiur dari temen, jadi apa-apa kayak gitu tuh langsung sikat gitu loh. Oh gini, gue paham. Semua tabungan orang tua lu tuh habis di investasi bodong ini. Iya. Kalau gitu rebalance aset ya, lu jual sawahnya. Harus dijual. Ya. Harus dijual tuh. Lu jual diskon lah, kan lu sawah 300 juta, ya kan? Iya. Lu jual diskon yang bisa langsung tutup utang, jadi utangnya tutup dulu. Oke. Jadi lu jual sawah tutup utang, rumahnya dibiarin dulu, biaya sewanya kan lu udah dapat sewa tuh 300 juta, berarti lu bisa rumah 300 juta itu harusnya lu dapat sewa berapa per tahun? 15. Oh udah oke banget, itu jadinya tinggi loh, itu besar sekali. 15 juta udah dapat yang tangga pertama, tangga 2 lu selesai dengan sawah, tinggal tangga ketiga dan darurat itu lu yang nabung dengan income lu. Ya gitu. 5% kan dia dapat setahun. Oke. Lu beresin 1 2 dulu nih. Beresin 1 dan 2 dan dia bilang orang tuanya jangan investasi bodong gitu. Iya. Iya makanya nih sekarang kan asetnya tuh saya yang megang gitu. Jadi orang tua tuh udah percaya ke saya gitu. Oh ya udah gitu. Lu beresin sawahnya, terserah lu jual minus berapa dari total aset yang ada sekarang. Uangnya lu pakai pure buat bayar hutangnya, uang sewanya lu pindahin ke pos yang pertama. Ya. Lu punya uang di rekening, abis itu baru build dana darurat pakai uang sewanya, simple. Oke. Semoga terjawab ya Reza ya. Iya, terima kasih Bro Timothy dan Prof. Kalimasada. Oke. Ya kita apresiasi lah ya keberanian dari Reza. Karena malu bertanya sesat di jalan. Oke gini, jadi orang tuanya percayaan dia. Yes. Tapi ini punya problem fundamental. Ini mungkin orang tuanya feeling gue ini punya income yang lumayan karena bisa punya 2 rumah sama 1 sawah. Tapi akhirnya greedy dan berhutang untuk investasi bodong. Ini orang Rules Indonesia nomor 1 ya. Ini tipikal orang Indonesia nih. Gak boleh berhutang untuk investasi. Iya. Itu ajaran sesat bro. Orang yang bilang, oh investasi ini returnnya sekian, terus kamu utang buat ambil investasi. Itu sesat. Ya. Haram hukumnya ya. Investasi yang fixed returnnya di atas risk free rate. Nanti itu kita jelasin di tengah uang. Investasi yang bisa ngasih fixed return di atas yang namanya risk free rate itu apa? Itu return kalau lu taruh di obligasi pemerintah. Kalau ada investasi yang bisa jaminin setahun fix 15% scam. Ya. Gak ada investasi yang fix. Oke? Ya. Gue bukan ngomong per bulan. Ini Indonesia bahkan ketipu yang per bulan. Lu denger omongan gue. Investasi yang per tahun fix 15% scam. Ya. Fix 20% scam. Apalagi 10% per bulan. Gue potong kuping nih kalau lu bisa begitu. Benar. Ya. Ada trader ngentot yang bisa bilang segitu, gue potong kuping nih. Ya. 10% sebulan. Lu Jim Simmons lu anjing. Iya. Ya. Gak ada ya teman-teman. Apapun gak yang ada. fix ya. Gak ada yang pasti bro ya. Dunia aja gak pasti apalagi investasi ya. Jadi W Reza bro yang L investasi bodong. Iya. L investasi bodong. Investasi bodong tuh emang bangsat orang-orang oknum. Okay. L investasi bodong ya. Ya. Hobinya itu emang gitu, makanan di rakyat kecil bro. Bener. Mereka itu. Dan itu bikin rusak industrinya. Ya. Contohnya ya kan. Afiliator yang zaman dulu. Ya kan? Banyak investasi bodong seperti itu yang bikin akhirnya industri rusak. Bener. L investasi bodong ya. L. Kita di sini kita mau benahin industrinya yuk. Ya. Pakai tangganya ya. Bener. Ya kita kasih post di Instagram deh hari ini. Bener, kita selalu kayak kasih pendekatan yang realistis dan juga dinamis bro. Dengan suatu keadaan market yang ada. Yang ada bilang kayak, oh ini mereka berdua ngajarin cara kaya dari koin-koin kripto. Itu aja nomor 4 monyet. Iya. Akademi kripto tuh dibikin emang untuk profesional yang mau berkarir di kripto. Itu sama kayak akademi AI, akademi biotech gitu. Yes. Akademi lu aerospace engineering dan gitu. Gini, biasanya yang investasi bodong itu selalu menyerang orang-orang tua, ya orang-orang tua, orang-orang tua diiming-imingin nih. Jadi kalian hati-hati bapak ibu kalian kalau nawarin kalian kayak nih ada ya istilahnya apa misalkan mereka bilangnya ya bro, oh ini kayak apalah arisan apa gitu. Oh iya ini iya. fix ini ya ini nanti dititipin ke teman mama duitnya itu L gitu ya bilang L. Lu tau gak? Waktu nyokap gue pernah bilang ke gue ada temennya nawarin katanya. Jadi dia bilang ada robot trading katanya bisa 5% sebulan. Gue bilang mana? Bawa sini anjing. Iya sama dulu juga mertua saya juga. Dia jadi best friendnya dia nih. Kayaknya emang udah kayak kecanduan begitu nawarin nyokap gue. Taruh uang 60 juta dikasih 5% sebulan. Gue bilang bawa sini anjing. Manusianya bawa sini. Gue suruh datang ke rumah. Lu tau orangnya apa? Gue anjing-anjingin di situ. Goblok lu. Ini meta trader lu. Ini di setting nih. Gue kasih tau. Monyet goblok gitu. 5% sebulan ya. Gue taruh semua harta gue nih gedung semua gue likuidasi di sini. Gue kasih ke lu 5%. Gak bisa fix anjing di market. Yes. Warren Buffett itu 20% anjing, fluktuatif ya bro ya, bukan fix ya?
Warren Buffett ya, itu sekaya itu ribuan triliun, itu 20%. Karena bunga majemuk tuh besar sekali teman-teman. Lu bikin 5% sebulan, anjing bro. Gue jadi pelacur di jalan anjing 5% sebulan. Lu fix 5% gue jadi pelacur di jalan, gak bisa. Tapi bang. Jangan tapi bang, lu lihat nih teman-teman gue yang punya MI semua di Indonesia itu mati-matian lawan IHSG anjing. Lawan nyari alpha tuh mati-matian anjing. Tapi bang. Outperform IHSG itu mereka sampai kayak anjing kayak punya analis 50 Bloomberg semua. Terus lu bilang kayak dengan forex MetaTrader ngentot lu itu 5% sebulan. Mati lu anjing. Penipu tai lu. Goblok. Orang-orang kayak lu tuh atau afiliator yang bisa ini 1% sehari ini anjing. Tapi bang. Panas gua kenapa? Kadang kasihan orang-orang kayak gini harus jual sawahnya. Bener. Gue bukan maki-maki lu doang yang pakai, gue maki-maki yang bikin. Kita ini masih belum segera bisa sembada pangan, bro. Iya. Karena sawahnya buat investasi bodong. Nah ini nih. Bener. Gue minta tolong nih ya orang-orang yang nonton ini, ya. Para penegak hukum tolong ini investasi bodong kayak begini kasihan. Yes. Rakyat kecil nih yang di bangsa ini kasihan, menurut gue. Ya. Tapi ini kita lakukan bagian kita nih. Kita edukasi rakyatnya. Oknumnya silahkan kalian yang tangkap. Tapi kita ini edukasi rakyatnya. Ya. Karena kalau nggak ada marketnya mereka nggak bisa makan. Setuju. Lu mau tau nggak apa yang dilakukan dengan 5% itu? Uangnya diambil semua sama mereka 100%. Ya. MetaTrader lu dimainin itu. Yes. MT4 ngentot lu itu dimainin. Duitnya buat main di MBS. Duitnya mereka main judi di MBS gue kasih tau. Ya. Jadi Hati-hati. mereka ini bikin investasi Ya. bodong. Ini cara mainnya gini, simple ya. Bikin robot, sistemnya MLM, join dapat orang dapat join lagi. MetaTradernya fake. MetaTrader fake 5% sebulan, habis itu mereka pakai judi Terus main dia bakaran ini, di MBS. Dapat referral buat yang dia ngajak temen yang Iya, lainnya. itu dapat referral, Bro. Jadi Yes. uangnya lu taruh, dia dapat referral, bahkan mereka ngajak-ngajak kayak nyokap gua Benar. diajak. Lu bisa bayang nggak? Lu kayak mau nipu nyokap gua gitu. Salah nipu nyokap dia. Gua masukin lu anjing. Bener. Jadi ini bro, kayak Tapi mereka kekeh banget gitu. Orang tololnya yang marketnya nggak ngerti, Bro. karena kejebak sama temennya ya. Percaya kata temen. Masuk tapi, di lobby tapi- yang di hotel, Bro. Gini, tapi kok temen mama kan udah punya Mercy. Ya, Mercy murah anjing. Mercy tukang tipu anjing. Itu pasti masukkan neraka itu. Enggak, terus pasti ini kan kalau gak naik BMW ya Mercy kan leadernya. Agak kan? nyampe. Oh, leadernya. Iya, Leadernya kan? leadernya Mercy itu sampai Sama- pakai Hermebel tuh leader anjing Sama lu tuh. boxer Nah. warna merah biasanya. Hah? Terus ini, Bro. Porsche boxer warna merah kan biasanya. Iya. Jadi itu tuh kayak industri yang paling busuk menurut gua. Gini, kalau MLM yang biasa kayak Tupperware gua masih mungkin oke kali ya. Iya. Ada produknya, misalnya kayak apa ya? MLM yang Herbalife lah. Herbalife lah, kita ngomong Herbalife lah. Herbalife tuh ya itu MLM sistem distribusi. Tapi kalau lu ngeponziin skema keuangan yang 5% mereka tuh bahkan tawarin tuh ada yang 10%, Bro. Iya. Lu gila, lu kompon 120. Lu Jim Simmons anjing. Tapi bang. Gila lu ini anjing. ya apa kalau kata Bang Napi dulu waspadalah bro. Ya Iya. ada yang orang nawarin investasi returnnya fix ya waspadalah. Tapi yang gue bikin lebih kesel lagi mereka tuh sama-samain kita sama begituan. Bener. Mereka ini afiliator. Kan afiliator tuh bilang, pencet atas, pencet bawah. Tapi Pencet atas, pencet bawah. bang. Iya. Pas di podcast orang kayak Iya. kayak tolol anjing. Yang masa nggak bisa kayak 1% sehari gitu ya? Ayo siapa yang bisa 1% sehari Ya sini lu, aja. lu kira Monyet ikigai lu. 1% sehari? Iya goblok lu. Makanya Iya. 1% sehari itu anjing itu gede banget teman-teman. Mereka bilang Hati-hati. bisa terus-terusan gitu. Bener. Market aja nggak buka 305 dah hari liburnya. Salah hitung lu. Bahkan ditawarin salah hitung. Bener. Ya kan? Hati-hati ya investasi-investasi yang nawar. Pokoknya gini, investasi fix di atas risk free rate. Berapa risk free rate? Obligasi negara. Gampang. Ya. Jadi kalau lu bikin finance nih, gue ajarin finance nih. Gue tahu lu bukan orang keuangan, gue ajarin simple. Lu analisa perusahaan, itu ada namanya discounted cash flow. Lu diskon arus kas masa depan perusahaan dengan risk free rate ini. Nah kalau lu dikasih risk free rate misalnya 7%, bro kakak tawarin gue, tim gue fix 10%. Gak mungkin anjing, gue bilang. Iya. Tapi kalau dia ngomong, tim, gue itu historical pernah 20%. Beda. Ya. Pernah belum tentu Bisa lagi. bisa lagi karena ya Betul. future performance ya. Nah, tuh ada yang doesn't bilang tuh, equal, ya. risk free rate Indonesia 6,75. Benar. Jadi kalau dikasih fix di atas 6,75 per tahun, ngentot lu nipu gitu. Tipu lu. Yes. Bahkan prospektus reksadana, mereka nggak boleh bilang bahwa mereka bisa kalahin indeks loh, nggak boleh. Benar. Tapi ya W Reza ya. W Reza ya.
Karena Reza kita jadi Nice. mau bantai apa penipu-penipu ini. L ya buat ini. Karena menurut gue gini investasi bro,